Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan unboxing, review, dan tes impact wrench dari DWA ya. Ini desain yang saat ini lagi bener-bener laris manis, dan desainnya juga cantik, compact, dan menarik ya. Kita lihat aja. Paket pembeliannya opsional, 1 baterai, 2 baterai, dan lain-lain. Kelengkapannya dapat 3 mata shock, ini di 21 mili, kemudian di 17 mili, dan di 19 mili ya. Dapat 3 mata shock, dapat 1 mata obeng, dapat pengunci karet ya, sama pinnya untuk mata shock. Di sini dapat charger 21 volt 1 ampere, dan ini baterainya 10 sel 4Ah tulisannya. Tapi nanti kita lihat isi realitanya ya. Dan yang terakhir, ini nggak dapat apa-apa lagi. Nah, ini unitnya. Dulu saya pernah review yang Fuyaon kalau tidak salah. Baik, kita rapikan dulu. Oke, ini unitnya DWA. Desain seperti ini saya suka ya. Banyak ada Fuyaon, ada Zifu, dan macem-macem. Karena compact banget ya. Ini cocok buat teman-teman yang sekedar punya hobi ya di rumah buat bongkar-bongkar motor. Ini udah cukup ya. Enak digenggam juga, dan ini kecil handle-nya. Begitu. Ini rubbernya sampai ke bawah ya. Menutupi atasnya soket baterai. Rubber di handle ini ngegrip enak ya, seperti ini ya, kecil, enteng ya. Dulu saya pernah review yang Fuyaon ya. Kita tesnya lah. Oke, seperti itu. Dan kita akan lihat spek tertulis di sini. DWA Tools brushless wrench 700 Nm. Wow, luar biasa. Kalau yang seperti ini reelnya di 350 Nm ya teman-teman. Kemudian RPM 2400 sampai 3200 RPM. Kalau masalah material plastik ya semuanya ya standar di generik kelas bawah ya, seperti ini. Seperti biasa di sini ada kontrol mode 1, level 1 maksudnya ya, kemudian level 2. Di mode membuka ada auto stop, di sini tinggal dinyalakan aja. Indikatornya hijau di pojok bulat ini ya. Oke, seperti itu. Anvil sudah mode hex ya. Jadi untuk masukin mata obeng, mata bor, dan lain-lain yang kepalanya seperti ini ujungnya. Ini juga buat ngeruping ya. Nah, jadi buat ngeruping juga pakai impact nggak masalah ya teman-teman ya, malah lebih cepat, tenaganya lebih besar, RPM putarannya lebih tinggi ya. Banyak tukang-tukang yang ya, tukang-tukang atap ya, masang baja ringan, masang atap, yang ngeruping pakai impact ya, karena multifungsi juga sih, buat ya lepas-lepas baut juga bisa buat masang atap ya, kayak gitu. Kita lihat sel baterai yang dibawakan. Sel baterainya BMS 2 MOSFET. Kemudian sel baterainya Hongli tanpa ada spek tertulisnya. Kapasitas mAh-nya tidak ada ya, cuma ada tulisan merek aja, Hongli kayak gitu. Baik, kita rapikan lagi dan kita akan tes untuk bongkar baut velg mobil. Ini Luxio ya, ukuran 21. Kita tes. Enteng banget ya. Nah, ini agak keras sedikit. Oke, aman-aman, bisa. Tes ngeruping.
Baik, itu dia tadi gambaran performa DWE. Nah, buat teman-teman ya yang sudah punya ini ya, otomatis baterai ini akan cepat habis ya. Jadi tidak begitu awet. Nah, solusinya ya teman-teman punya baterai lain atau beli baterai yang lebih bagusan lagi yang untuk mendukung performa impactnya. Secara impactnya nggak jelek ya. Maksudnya saya katakan ini nggak jelek karena apa? Karena juga standar dengan merek-merek lain ya, dengan Mukete ya, kemudian dengan Zifu, Fuyaon dan kawan-kawan. Ya intinya meskipun unitnya meskipun unitnya umum seperti ini ya, tapi pada intinya baterai-baterai yang dibawakan itu berbeda-beda ya. Kalau baterai yang dibawakan sama Fuyaon dulu yang seperti ini, yang warna merah, baterainya mendingan ya kalau menurut saya daripada yang DWE ini, begitu. Oke, ada lagi, saya rasa cukup ya. Intinya impact range yang kecil mungil kayak gini ya bukan untuk membuka baut-baut truk, apalagi roda-roda yang besar-besar ya. Jadi ini khusus atau cukup untuk motor-motor atau mobil-mobil keluarga di rumah ya, seri Avanza dan lain-lain, yang dimana torsinya juga tidak begitu besar ya, seperti itu. Karena mengingat ya sekali lagi torsinya ini ya kurang lebihnya di 350 Nm ya. Jadi nggak akan sesuai dengan yang tertulis di spek stikernya ini 700 Nm. Karena torsi mengikuti dinamo ya. Dinamo itu akan besar ketika torsinya besar. Nah, makanya itu ada yang dinamakan impact jumbo ya, yang dimana desainnya atau bodinya lebih gede ya. Lebih gede, jadi semakin torsi itu besar maka bodinya si impact tadi semakin besar juga kayak gitu. Karena apa? Karena dinamonya juga lebih besar, kemudian impact di sininya hammernya di sini juga lebih, ukurannya atau diameternya juga lebih besar. Jadi mengikuti jeroannya ya. Jadi kelihatan aja dari bodi ya. Bodinya kecil nggak mungkin torsinya besar banget kan, nggak mungkin. Kayak gitu. 700 Nm itu di kisaran seperti bodi-bodinya Lucid atau GLD 650 Nm ya. Bahkan GLD terbaru yang merah yang kemarin saya review ya, itu bodinya jumbo tapi tulisannya 700 Nm, dan saya yakin itu nggak akan 700 Nm ya, bahkan itu lebih dari itu ya, mungkin bisa di 1000 Nm itu. Karena teman-temannya yang di desain yang sama, di diameter yang sama, GLD merah tersebut itu sudah menyematkan torsi di 800 Nm ke atas kayak gitu. Kalau GLD kayaknya rendah hati. Seperti itu teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.